Kami mau mengadakan kegiatan yang namanya public speaking class, tapi bentuknya seminar. Kami mendatangkan tidak hanya satu coaches, tapi juga kita bawa master trainernya. Beliau juga firewalk trainer. Apa itu, Bu? Nah, jalan di atas bara api. Pernah denger nggak tuh? Atau pernah ngerasain nggak? Belum pernah Ini itu. materi yang biasanya dipakai untuk meningkatkan kepercayaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai View Friends. Selamat pagi semuanya. Nih, saya ada kedatangan 2 tamu nih hari ini di hari Senin mengawali minggu yang gimana ya? Sebenarnya saya kurang sehat sih, tapi ya udah tetap harus semangat ya untuk mengawali minggu itu. Kali ini saya kedatangan tamu dari Arta Loka Talenta. Wih. Pada kepo nggak sih? Pada penasaran nggak sih apa itu Arta Loka Talenta? Iya. Pastikan baru pada denger ya. Ya, sebelumnya pada nggak pernah dengar kan nih ya. Langsung banget kita datangkan beliau, yaitu Ibu Vera dari Arta Loka Talenta. Silakan Yes. Ibu ya. Thank you. Senang sekali bisa berada di Bina Insani hari ini, ngelihat wajah-wajah yang super ceria. Semoga kita bisa mengawali hari kita dan setiap hari tentunya dengan semangat. Karena kalau diawali dengan semangat, itu biasanya tahan lapar sampai jam 12. Dari sini udah langsung kelaparan aja. Oh iya. Sarapannya yang kurang itu Kurang mungkin ya, sarapannya. kurang sarapannya. Oke, Arta Loka Talenta adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang training, consulting, coaching, dan juga event organizer. Kami mau mengadakan kegiatan yang namanya public speaking class, tapi bentuknya seminar. 2 jam di Bina Insani. Insya Allah diadakannya tanggal 5 Oktober, ya. jam 2 siang. Jadi kalau dibilang nih, wah ini seminar yang oke banget. Karena kami mendatangkan tidak hanya satu coaches, tapi juga kita bawa master trainernya yang memang punya jam terbang tuh sudah lebih dari 10.000 jam mengajar. Yang Namanya paling Coach jago langsung David. yang dibawa ya, Bu. Yes, salah Padahal- satu trainer nasional pula. Jadi dia sudah certified public speaker, terus memang pengajar tingkat nasional. Jadi datang lihat performanya kayak apa. Langsung harus dibuktikan dengan Dan rasakan disaksikan sendiri ya, vibes-nya tuh gimana tuh ketika dia ajar Rasakan sama yang sensasinya ya, Bu. level nasional kan. Beda lah pokoknya, something different yang kita tawarkan. Kemudian saya di Arta Loka sangat respect dengan Bina Insani karena Bina Insani ini fokus pada bagaimana pengembangan mahasiswanya tidak hanya dari hal akademis di kampus, tapi juga dari hal yang lainnya gitu. Jadi mudah-mudahan saya sangat berharap ya, lulusan dari Bina Insani nantinya akan bisa mengisi jabatan-jabatan yang penting di perusahaan dengan tambahan soft skill yang mereka miliki. Oke. Gitu ceritanya. Tapi ditarik mundur dulu sebentar ini. Bu. Yes. Sebenarnya ini pesertanya untuk siapa saja sih, Bu? Untuk yang tanggal 5 Apakah khusus mahasiswa Bina Iya. Insani atau dibuka umum juga? eksklusif hanya untuk mahasiswa Bina Insani. Free lagi. Beruntung banget kan yang Yoi. jadi mahasiswa Bina Insani ya. Jadi langsung untuk manfaatkan gitu kan. Iya. Kapan lagi? Kesempatan mungkin tidak datang 2 kali. Oke, Coba tadi kan kalau mau Ibu nanya. bahas soal soft skill. Yes. Coba. Betul, Sebelum soft nanya, skill. kamu kenalan dulu deh, coba. Ya, jangan sampai lupa kenalan. Nanti Iya. pada nggak tahu loh, siapa ya ini ya yang Siapa tiba-tiba sih? nanya Siapa gitu. sih? Jadi saya Azura Narendra Karim, salah satu anggota BEM di Bina Insani.
calon wakil ketua BEM gitu kalau nggak salah denger ya. Iya. Jangan lupa pilih. Jadi kampanye Iya. terselubung nih. Jadi bisa ini saya jualan di sini. Bahas soal soft skill, Bu. Saya kan sebagai anggota BEM saya baru banget ikut organisasi itu di kampus. Ya. Ngomong-ngomong soal soft skill, langkah apa sih, Bu, yang pertama bisa kita lakuin untuk bisa tahu apa sih skill yang kita bisa punya gitu? Oke, pertama gini dulu. Soft skill yang Kak Ara tahu ada berapa macam? Banyak macam sih sebenarnya. Cuman dari soal kita kan akan bahas soal public speaking. Itu berhubungan dengan komunikasi ya, Bu. Iya, betul sekali. Kak Ara ini dari jurusan apa sih sebetulnya? Coba. Dari jurusan akuntansi. Oh, akunting. Misalnya nanti jadi akuntan publik gitu kan nanti juga perlu ngomong kan kalau nemuin klien gitu. Iya. Kalau lagi Betul mau banget. audit gitu kan harus bisa ngajak ngobrol yang di audit, mempengaruhi nggak sih itu? Oh, sangat mempengaruhi. Jadi saya seorang direktur juga di perusahaan, ya adalah perusahaan keluarga bersama suami, juga ada beberapa dengan teman. Saya paling seneng kalau punya istilahnya tim ya. Tim saya itu yang bisa saya lepas sendiri. Jadi soft skill yang paling utama memang adalah skill komunikasi. Tapi juga harus dibarengi dengan kepercayaan diri, itu juga soft skill loh. Dan bagaimana kita bisa empati terhadap orang, itu juga soft skill. Terus bagaimana kita bisa memecahkan sebuah masalah, problem solving, bekerja dalam sebuah tim, itu termasuk soft skill. Nah, soft skill yang utama menurut saya adalah skill komunikasi. Karena itu penting bagi seorang mahasiswa untuk bisa menguasai seni komunikasi, terutama mempresentasikan sesuatu dengan powerful. Maka nanti tanggal 5 tema kita adalah powerful presentation. Bagaimana kita bisa membawakan sebuah presentasi yang menarik yang bisa mendukung nanti nih karir Anda nih di dunia kerja dan bisa dipakai di kehidupan nyata juga tentunya. Iya. Gitu. Bisa dipakai buat karena kan mahasiswa, Bu, kadang suka dosen tuh minta kita per kelompok untuk presentasi. Iya. Nah, itu sangat dibutuhkan. Berarti Betul. manfaatnya sangat jelas ya Oh, sebetulnya. banget. Mulai dari masuk sekolah, masuk kuliah, ya kan? Kita tuh penting untuk bisa presentasi. Kalau Nggak buat- cuma di kelas loh. Kalau buat sekarang sih nanti biar nggak gagap pas presentasi tugas, Bu. Yo, Iya. penting Biasanya banget tuh itu. pas per kelompok, misalnya kalau mau ada yang presentasi, tunjuk-tunjukkan. Iya, lo aja Kamu deh, lo aja deh, yang gitu kan. presentasi. Saya bagian ngeklik aja. Iya bener. Gitu. Gue bagian tepuk tangan ya. Nah, berarti kan yang diharapkan oleh Bu Vera untuk mahasiswa nantinya salah satunya biar lancar komunikasi itu kedepannya gimana? Pertama harus punya bekal dulu. Bekal tekniknya ya. Karena kan presentasi itu ada sequence-nya nih. Oke. Mulai dari opener, terus kita ngomongin ada perkenalan materinya, terus udah gitu baru masuk materi, terus nanti ada klimaksnya, terus ada closingnya, baru deh selesai. Kan urut-urutan itu nanti akan dipelajari. Karena teknik komunikasi yang bagus itu adalah kita pertama jelas dulu nih pelafalannya. Kalau kita ngomong pronunciation-nya kan harus jelas. Yang kedua, kita tahu apa yang mau kita omongin, jangan muter-muter gitu loh. Jadi dari A sampai Z-nya tuh tertata nih. Tertata. Nggak udah A, B, C, balik lagi ke A. Kan orang juga dengerinnya, ini maksudnya gimana sih gitu. Ya enggak, tapi kalau sudah tahu tekniknya, bagaimana menyusun sequence untuk sebuah presentasi yang menarik, insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita akan terstruktur nih omongannya gitu. Jadi nggak bulak-balik gitu. Ara, ada lagi nggak pertanyaan Wah, lagi? Coba. kayaknya banyak Harus- pertanyaan nih. Matanya menjelaskan, Mumpung sekarang ada duluan, kan boleh dong ditanyain dulu. dikulik-kulik. Balik lagi ke komunikasi, cara biar komunikasi kan kita harus percaya diri ya, Bu. Betul. Dari Ibu ada nggak sih, Bu,
apa ya? Tipsnya gitu. Tipsnya gitu biar kita tuh bisa percaya diri komunikasi sama banyak orang, komunikasi sama orang-orang penting itu kan pasti nanti dibutuhin. Untuk bisa percaya diri nomor satu, orang harus tahu materi apa yang dia mau omongin. Karena kalau dia nggak tahu, dia udah depan orang tuh gagap aja. Karena nggak ada isinya kan otaknya gitu. Memang berarti nggak ada yang bakal diomongin karena nggak tahu kan gitu ya. Tapi kalau sudah tahu, nah saya mau membawakan tentang apa materinya. Sudah tahu dulu, baru kita rangkai yang manis dengan teknik-teknik yang oke dalam hal komunikasi gitu. Berarti Jadi pertama tuh kita harus tahu apa yang kita mau bahas. iya, Iya. pelajari dulu materinya. Kita kuasai dulu ya Mas. Betul. Karena ketika kita tahu ya, kita mau ngomong apa nih. Soal simple aja deh. Ketika kita presentasi di kelas, misalnya tentang tentang sejarah akuntansi, seperti itulah ya. Yeah. Sejarah akuntansi. Kalau kita nggak tahu akuntansi itu sebenarnya apa, yang nemuin siapa, penyusunannya kayak apa, terus apa hubungannya akuntansi dengan hidup kita, bagaimana akuntansi pajak dan lain-lain, kita ngomong di depan tuh bingung. Karena memang kita nggak punya bahan dasarnya. Tapi kalau punya bahan dasarnya, tahu tekniknya, otomatis pede datang kok. Percaya diri itu automatically. Apalagi kalau misalnya mau jadi ngaudit gitu. Oh iya. Bingung yang ditanyain apa ya gitu. Taunya cuman buku besar, buku besar bukan sih? Buku panjang, Buku besar, neraca, gitu. ya. Tapi pas mau nanyain sesuatu yang terkait di buku besar itu kita nggak bisa mengkomunikasikannya ya. Iya. Kan repot seperti itu. Nah, itu salah satu manfaatnya kan, langsung kerasa nggak tuh, Ra? Mantap. Banyak komunikator yang baik, dia bisa menyampaikan isi otaknya yang mudah dimengerti oleh yang mendengar. Misalnya yang mendengar anak umur 6 tahun, bagaimana menjelaskan akuntansi ke anak umur 6 tahun. Kalau itu sudah bisa, udah lancar untuk orang yang umurnya 50 bisa, 40 bisa. Pokoknya kemas sesederhana mungkin, tapi juga semenarik mungkin. Nah itu PR untuk seorang komunikator yang baik. Maka belajar tekniknya. Mumpung ada gratisan 2 jam. Ya kan? Durasinya 2 jam. 2 ya, jam, Nah, lama itu loh. cukup lama ya. Iya. Nanti boleh latihan juga di depan, Bang. Ya kan? Berarti ini nantinya event ini tuh nggak sekedar teori dong, Bu? Ada teori, ada praktek. Oke. Ya, bakal seru deh Bakal pokoknya. Banyak yang bisa langsung dipraktekin sama teman-teman di Iya. Friends di sini kan. Betul, minimal presentasinya memukau dosen. Jadi dapat A tuh. Iya. Nilainya yang dari B plus itu bisa jadi A loh. Syukur-syukur langsung besok sama dosennya, udah kamu ikut aja sama saya, kalau ngajar kamu yang bantuin ngajar, saya ngeliatin. Selanjutnya boleh dong di-spill sedikit-sedikit mengenai pematerinya nanti. Oh, Katanya iya. kan itu master ya, Bener. master siapa namanya, Master David tuh. Iya. Itu Jadi- beliau sudah berapa lama berkecimpung di public speaking, Bu? Wah, sudah lebih dari 10 tahun. Wah. Sudah lebih dari 10 tahun dan beliau ini memang fokus ya bikin akademi public speaking untuk mengajar bagaimana cara berkomunikasi, cara presentasi, terus bagaimana selling made easy and fun kayak gitu. Nah, Coach David ini kita sebutnya coach untuk para trainer kita ya. Coach. Master trainer Coach David ini dia punya international certification dari Neuro Linguistic Programming atau NLP Florida, Amerika. Banget itu ya, Bu. Oh iya dong, bukan Belajarnya kaleng-kaleng. jauh banget. Yoi. Terus beliau juga firewalk trainer. Apa itu, Bu? Nah, jalan di atas bara api. Pernah denger nggak tuh? Atau pernah ngerasain nggak? Waduh. Belum pernah Nah, ini itu. materi yang biasanya dipakai untuk meningkatkan kepercayaan diri. Bukan meningkatkan kekebalan tubuh ya, Bu. Bukan, percayaan diri, keren lah pokoknya. Nah terus Pak Coach David ini juga merupakan Indonesia Glass Walking Instructor. Jadi berjalan di atas pecahan kaca. Pernah belum? Beliau itu Coach David itu sebenarnya siapa sih, Bu?
master trainer public speaking atau Debus orang ya? debus gitu Bu? Jalan Tadi di udah atas api, di Iya. atas beling ya berarti kan itu. Nah, kalau pengen tahu orangnya kayak apa, Penasaran nggak tuh penasaran coba? dong, ya datang lihat sendiri kayak apa gitu kan. Masih manusia sih yang jelas, bukan setengah dewa juga. Okay. Terus saya kasih tahu lagi ya, ada kualifikasinya Coach David sebagai Certified Advanced Indonesia Board Hypnotherapy. Jadi beliau juga hipnoterapis, keren kan? Terus dia terakhir ini merupakan seorang master trainer yang mengajar lie detection. Jadi kalau lihat orang nih, Bisa ketahuan ini bohong. jujur, yang ini lagi bohong gitu. Dan statement analisis, jadi menganalisa kalimat-kalimat mana yang benar-benar murni, mana yang editan. Coach David itu sudah berkeluarga belum Bu? Sudah. Oh berarti istrinya nggak bisa bohong itu ya, susah ya itu Iya ya. betul, karena udah kebaca Udah gitu kan, kebaca, ya. terkalibrasi istilahnya, keukur nih, oh lagi bohong nih, oh lagi mau manipulasi saya gitu kan. Tapi biasanya di dalam hubungan suami istri kita nggak pakai itu. Oh nggak boleh dipakai Nggak ya, itu boleh. ada ketentuannya Oh ya. iya dong, kan Besok juga belajar seperti itu nggak Bu sebetulnya? enggak, Oh, beda. sayangnya itu kelas tersendiri, karena itu kelas profesional. Biasanya lulusan lie detection dan statement analysis itu diperbantukan di Polri untuk Oh, menganalisa jadi staf kasus ahli ya. seperti itu. Buat nanya-nanya yang tersangka atau terdakwa gitu. Oh ya, bener, ada tekniknya kok untuk investigasi namanya. Keren itu. Keren. Nanti kalau mau lebih Saya- lanjut boleh tanya. Karena itu salah satu program kerjasamanya Artaloka dengan Hasiro. Hasiro itu apa itu? lembaga yang mengadakan training khusus untuk lie detection dan statement analysis Lembaga internasional ya, dari Jepang. dari Jepang ya. Dari namanya sih udah kelihatan. Hasiro. Hasiro. Oh, iya. Jepang. Dan ini teknik dipakai di Amerika juga. Wah, Asik kan? Keren banget kan tuh. Pada penasaran nggak tuh, Bio Friends? Oke. Ara, coba ajakin teman-teman BEM-nya semua anggotanya diikutin. Boleh nggak Dikerahkan tuh? ya. Boleh nggak tuh Dikerahkan. Bu? Boleh banget. Karena ini khusus untuk mahasiswa Bina Insani yang judulnya masih punya nomor induk mahasiswanya Bina Insani. Silakan Selama punya NPM berarti datang langsung aja, nggak perlu pendaftaran kan, atau ada pendaftarannya tuh Bu? Ada pendaftarannya, Pendaftarannya ke atau mana? kalau mau langsung datang juga boleh. Oke. Iya, kalau mau daftar kita daftar di nomor teleponnya di WA ya. Nanti juga ada flyernya kok ya. Ada Iya. nanti di share ya Di-share juga di flyernya. video ini ada tuh kan buat editornya nambahin. Flyernya harus ada muncul loh di video. Ada flyer, betul. Nanti flyer ini yang akan kita share ke Kak Ara maupun ke timnya Bina Insani itu sudah last fix ya. Jadi udah hasil ngobrol-ngobrol sama Ulala, sama tim IT kita, terus sama Coach Davidnya. Kata Coach David, ya oke, kasih foto yang paling oke ya katanya. Nanti dilihat ya flyernya kayak apa, biar kenal sama Coach Davidnya. Oke, terakhir silakan Ara, ada pertanyaan terakhir nggak nih sebelum kita tutup ya? Apa ya? Sebenarnya pertanyaan tadi Atau udah. kamu mau minta tips biar menang jadi ini pemilihan wakil ketua BEM, biar komunikasinya biar bisa mempengaruhi teman-teman kamu loh. Iya tuh, Coba. bener. Sebenarnya saya mau nanyanya juga soal ibu kan pengusaha ya Bu. Betul. Saya kan masih di mahasiswa semester 5, masih yang mengambang mau jadi apa setelah lulus. Kira-kira nih Bu, bisa nggak boleh tolong untuk kasih tips biar sebagai mahasiswa yang masih diambang bingung untuk mau jadi apa, kira-kira tipsnya biar kita tuh tahu keinginan kita untuk ke depan tuh apa gitu. Oke. Ternyata masih banyak yang krisis identitas, Bu. Sepertinya ya. Wajar kan ya memang sebetulnya. Saya kasih ilustrasi.
Hidup ini mirip seperti kita pakai Google Map. Pernah pakai Google Map? Sering, Bu. Nah, di Google Map kan ada tuh dari terus tujuan. Iya. Kalau tujuannya nggak diisi, keluar nggak hasilnya? Nggak akan keluar, Bu. Nggak akan keluar. Maka itu, ini adalah PR dari masing-masing individu untuk tahu who are you? Tahu dulu dirinya siapa nih, dengan segala kelemahannya, dengan segala kemampuannya, dan semua hal positif yang ada di sekitar dia. Tahu dulu posisi darinya ini nih. Kamu ada di mana sekarang? Terus, what do you really want? Itu kalimat kedua yang jadi PR juga. Pengennya tuh apa? 10 tahun dari sekarang kamu lihat dirimu tuh sebagai siapa? Jadi self image itu perlu dibangun. Oke? Kalau 10 tahun dari sekarang Ara melihat diri Ara sebagai seorang akunting yang kerja di perusahaan multinasional plus punya bisnis juga sebagai konsultan akuntansi misalnya. Terus jadi juga konsultan pajak. Kelihatan nggak tuh gambarannya? Wih, kayak gini nih, gitu kan? Nah, setelah tahu gambaran akhirnya seperti apa, kita harus begin with the end in mind. Jadi, gambaran ini kita putar-putar terus nih di dalam pikiran kita. Otomatis, kalau darinya sudah dapat, tujuannya sudah dapat, petanya kebentuk nggak? Nah, kita tinggal ikutin nih. Kalau misalnya di tengah perjalanan ada macet, kita pasti diarahin ke rute lain kan? Nah, jadi kalau sudah tahu di mana awal, di mana akhir, peta terbentuk, ketika kita menjalani ketika ketemu kesulitan, kita akan diarahkan ke yang mudah-mudah. Jadi akan ada pilihan di dalam situ. Stop worrying about the process, katanya Joe Vitale nih. Jangan khawatirkan tentang prosesnya, selama kamu tahu hasil akhirnya. Jadi kayak pesen barang, senengnya pesen barang di oke. Di kita pilih nih katalog, ya kan? Kita tahu gambarnya kan? Nah, berarti gambar itu yang harus dimasukin ke otak kita nih tentang diri kita 10 tahun dari sekarang kayak apa. Masuk dulu, terus setelah kita pilih, kita check out dong. Iya. Ya nggak? Check out, dikirimnya kemana? Udah pasti ketahuan dong. Berarti kita mau diri kita tuh seperti ini. Nah, kita bayarnya dengan apa? Dengan memantaskan diri untuk menjadi orang yang tadi kita inginkan. Jadi seperti itulah alam semesta bekerja. Jadi kalau mau tahu, saya masih bimbang. Hidup saya tuh mau kemana? Jangan pusingin mau kemananya. Jadi apanya dulu. Jadi lihat diri kita jangan hari ini nih, 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang. Bahkan sampai neneknya, kalau udah jadi nenek-nenek itu kayak apa sih gitu kan. Nah, bikin planning, itu disebut peta hidup. Kalau punya peta hidup, maka hidupmu insya Allah akan dipermudah. Gitu ceritanya. Jadi kita membayangkan diri kita di Maps dan di iya, Bu. Gampangnya gitu ya, Bu, Gampangnya gitu. ilustrasinya ya, Bu. Karena kan relate nih. Itu Iya. kan yang kita lakukan sehari-hari nih. Karena begitulah cara alam bekerja. Gitu. Terima kasih. Vera langsung mempraktekkan apa yang tadi disampaikan teorinya lo. Oh iya dong. Memberikan pemahaman yang sederhana langsung. Komunikasinya langsung kan? dibuktikan langsung loh. Iya, karena komunikasi itu kan gini ya. Apalagi nanti yang diajarin oleh Coach David, itu pertama ada body language. Wah, bagaimana membuat seluruh tubuh kita ini menjadi sarana komunikasi. Nggak cuma mulut, nggak cuma kata-kata, nggak cuma suara, tapi seluruh tubuh, mimik, kontak mata gitu ya. Termasuk gestur. Gesturnya, nah itu semua berbicara. Nah terus yang kedua vokalnya, kapan kita jeda, nadanya gimana, intonasinya seperti apa, volumenya kayak gimana, terus cara penyampaian kita, gaya bahasanya, ekspresinya, kan ada iklan tuh ya, ekspresinya dong gitu. Nah ini juga ekspresi itu penting. Terus sequencing, bagaimana kita openernya, body dan conclusion. Terus ada mind mapping, cara bikin materinya. Yang terakhir
bagaimana kita bisa mengilustrasikan apa yang kita punya di dalam otak sini supaya bisa nyampe ke orang yang kita ajak ngomong dengan mudah. Gitu ceritanya. Keren banget. Keren banget kan? Harus nih Ikut semua loh, kamu mahasiswa harus bio harus ikutan sini. Apalagi gratis ya Bu. Iya Ini dong. gratis. Karena mahasiswa kan ya banyak keterbatasan kan ya Bu. Jadi Kalau seneng yang nih ya, paling kalau disukain itu yang gratis-gratis sebetulnya. Iya, tapi kembali lagi ya, ada hukum pertukaran energi. Ya kan? Kalau yang dikasihnya gratis tentunya tidak maksimal. Iya, betul. Tapi kalau ada nanti kelas yang memang untuk profesional public speaking, saya sarankan ikut juga gitu. Dimulai dari langkah awal dulu. Iya dong. Tanggal 5 itu adalah first step. Stepping Oke. stone. Iya. Berarti bisa saya simpulin tadi. Pertama, harus identifikasi diri ya. Oh, tentang Tadi pertanyaannya, pertanyaannya Ara ya. Jadi nggak galau nih yang Harus jadi identifikasi mahasiswa. dulu. Terus bayangin sosok seperti apa sih yang mau dijadikan di masa depan biar Yes. tergambar ya, Self-image. self image tadi itu disampaikan. Citra dirimu. Nah, dari yang sekarang udah ada itu sesuai nggak sih dengan apa yang diinginkan dulu? Dulu. Kedepannya nantinya gitu. Nah, sambil pokoknya jangan mempermasalahkan proses. Iya. Karena udah terbayang tuh hasilnya, image-nya mau seperti apa di kedepannya. Iya, betul. Oke. Hidup itu disederhanakan, jangan diperumit. Karena pada dasarnya hidup itu memang sederhana. Yang suka ngerumit-rumitin cuman pikiran kita sendiri kok. Diri sendirinya ya Bu, yang Iya. bikin sulit. Satu lagi gini, masalah bukanlah masalah apabila kita tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah. Udah bingung belum? Nah, Makin bingung. makin bingung kan, filosofis banget kan sih kalimat-kalimatnya Bu Vera ini dari tadi. Aduh. Nah, itu kenapa kita harus ikutan nih seminar ini kan. Iya dong. Kita harus ikutan sih. Ya, silahkan Bu Vera pesan buat teman-teman Bio Friends biar mau ikut untuk di acara tanggal 5 ini nanti. Kalau saya simpel sih, ketika kita bisa memperoleh sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita, apalagi ini difasilitasi ya oleh Bina Insani, ini luar biasa loh. Saya sarankan luangkan waktu, ikut, luangkan 2 jam kok, nggak lama. Ya kan? Manfaatkan kesempatan. Manfaatkan kesempatan ini karena pertama punya skill yang mumpuni di dalam dunia komunikasi itu pasti akan menjamin kesuksesan Anda di masa depan. Karena hubungan antar manusia diawali dari cara kita berkomunikasi. Komunikasi. Begitu ceritanya. Iya. Jadi- Sudah cukup sepertinya ya. Dari arah udah nggak ada, masih ada nggak? Oke. Ya, langsung saya tutup saja dengan biasanya tuh di Bina Insani ada yel-yel. Yes. Yel-yelnya itu kalau tangan kanan pertama bigger, tangan kiri better, terus kemudian keduanya diangkat higher. Nah, itu juga jadi doa untuk semua. Semuanya. Bagus banget itu slogan. Bina Insani University, Bigger, better, higher. Oke, terima kasih untuk viewers semua yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.